Ya, selamat malam Dani. Malam, selamat malam. Oke. Coba Bang Dani duduk dulu yang bagus Bang, supaya nggak banyak lampu-lampu di belakang sana silau gitu Bang. Backgroundnya itu jangan lampu Bang kalau bisa Bang. Oke. Nah, biar kami nggak kesilauan penontonnya Bang. Nah, gitu loh Bang. Ya, Bang Dani Muslim atau apa Bang? Saya Muslim. Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan kepada kami? Silakan pada saya. Saya Bisa mau, naik sedikit Bang kepalanya Bang, biar saya biar. mau bertanya, Ah, silakan. Bang Edis ini kan gimana ya? Saya lihat itu seperti mengadu domba antar agama begitu nah. Coba kita berdamai aja lah, Bang. Jadi Sebentar, gimana? mengadu dombanya di mana nih? Coba nih, ini nampaknya dia baru ikutin channel saya nih. Coba Bang, yang Anda Seperti maksud saya mengadu domba itu gimana coba? Saya pengen tahu. Ini saya diskusi nih. Saya berdebat bukan mengadu domba nih, coba. kebanyakan saya lihat PT-PT-nya itu menjelekkan Islam begitu. Coba salah satunya Bang. Saya pengen banget ada orang Islam bisa membuktikan kalau Ya saya kayak tadi, menjelek-jelekan ya agama kayak Islam. tadi, Contoh. menjelek-jelekan Muhammad. Yang lain, Bang, ini orang-orang awam yang nggak tahu asal usulnya, nggak usah lah dijelek-jelekan. Contohnya Bang, saya pengen tahu. Yang tadi saya bilang bahwa Muhammad sendiri kan Di pernah mana? melihat. Di mana? Nih saya tanya di mana ada Muhammad melawan Injil itu di mana? Oke. Anda tahu tidak bahwasanya di dalam Injil, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan bahwa Injil itu adalah kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nggak ada itu. Nah, nggak ada. Baik, saya bukakan. Bukakan. Baik, memang kan sudah saya bilang teman-teman, orang Islam yang melawan saya adalah orang Islam yang nggak pernah tahu agama Islam. Baik, baik ya. Saya bukakan. Di dalam Quran surat An-Nisa, ayat Al-Maidah, ayat yang ke-46 ya Bang ya. Saya balikan kamera saya. Mereka nggak tahu bahwa Al-Quran mengatakan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Baik. Abang cek dulu, betul nggak ini Al-Maidah ayat 46? Betul. Oke. Coba, saya yang baca atau abang yang baca? Abang aja dah. Baik. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya Injil. Sedang di dalamnya, di dalam Injil tersebut, ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Coba, menurut Al-Quran, di dalam kitab Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi? Itu abang salah pemahaman itu. Buset. Salah pemahaman, Ya Bang. udah, yang benar gimana, Bang? Yang benar gimana? Nggak ada itu. Ibaratnya menjelek-jelekan itu salah mengartikan, abang. Bukan Saya yang nggak mau menjelek-jelekan dulu. jelaskan Yang saya panjang tanya, lebar. benar tidak di dalam Injil kata Al-Quran nih? Kata Al-Quran, bukan kata Ustadz. Kalau Ustadz jelek-jelekin Injil dia. Mana ada? Apalagi orang-orang Muslim malah memaki-maki Injil. Ya, tapi Al-Quran Di mana mengatakan, ada orang Muslim memaki Injil di mana? buktinya Anda tadi mengatakan di dalam Injil tidak ada petunjuk dan cahaya. Nah, saya ngomong kan selama ini kan sampean memperkeruh begitu. Gimana sih Dani ini? Dani, tadi Anda bilang, saya berbohong ketika saya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, Injil mengatakan bahwa di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Benar atau salah ini ayatnya? Memang betul. Cuma Oke, berarti betul sampean kata salah saya. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. pengertiannya salah. Saya balikin dulu kamera saya. Berarti betul nggak kata saya bahwa di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Iya betul, cuma masalah Oke, itu. betul. Berarti kamu sudah mengakui kesalahanmu yang tadi ya? Ya, Oke, nah, lalu betul tidak Muhammad sendiri dia takut dengan kebenaran Injil itu? nggak Betul tidak? ada begitu ceritanya. Oke, baik. Jadi suatu ketika Umar ibnu Khattab dia didapati Muhammad sedang membaca Injil. Tetapi apakah Muhammad senang ketika Umar bin Khattab membaca Injil? Muhammad tidak senang, wajahnya muram durja. Bang Edis bilang nggak seneng itu tahu dari mana? Baik, kita harus sabar Nah. teman-teman ngajarin orang Islam teman-teman ya. Jadi Inilah yang jangan membuat mereka mengatakan saya ini memfitnah, saya ini katanya menista cerita agama itu jangan Islam. dibikin-bikin gitu loh. Begini, yang saya bilang tuh begini bang, ketidakpahaman kalian dengan literasi kalian sendiri membuat kesimpulan bahwa saya ini menista agama Islam. Padahal kalau kalian mengerti, kalian tidak akan ngomong begitu. Apa yang dikatakan Edis itu benar bahwa Nabi kita ini ketakutan dengan kebenaran Injil. Saya tunjukkan. Waduh, saya tunjukkan ya. Di mana dikatakan Umar bin Khattab itu pernah membawa-bawa lembaran Injil. Nih, saya balikin dulu kamera saya lagi. Sabar ya, sabar. Oke.
Kita tunjukkan kepada dia. Lihat. Nih, ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa kitab Injil. Saya bacakan riwayatnya. Diriwayatkan, ya, bahwa suatu ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran dari kitab Injil yang dibawa oleh orang Yahudi. Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Dan kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau segera menegur Umar. Bayangkan. Masa Al-Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk cahaya, malah ditegur sama Muhammad. Ini bagaimana Muhammad ini? Ya Rasulullah, bagaimana Anda menegur saya? Sementara Al-Quran kita mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi gini Bang, Umar bin Khattab itu kan yang jelas dia sudah Islam. Ya jelaslah ditegur. Kalau bukan Oke, berarti Injil agamanya. Berarti seorang Muslim tidak dibolehkan baca Injil. Ya buat apa kita belajar bukan agama kita? Terus buat apa Al-Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Gak ada itu. Gak ada itu. Makanya Bang, sering saya bilang begini. Kenapa sih orang-orang Muslim kesini naik pada membantah saya? Karena memang nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Abdul Somad yang kesini, Bang, Abdul Somad yang kesini, saya jamin dia dari awal sampai akhir acara cuman, iya betul Edis, betul katamu Edis, betul. Gitu. Sudah kurang bagaimana lagi Bang? Saya utarakan semuanya ini. Ketika Muhammad berkata dirinya dinubuatkan dalam Injil. Tetapi kenapa Muhammad malah ketakutan, malah menegur Umar ketika Umar membawa Injil? Seharusnya Muhammad berkata, ya Umar, sekarang betul kan kau temukan namaku di dalamnya. Tapi Muhammad tidak pernah bilang begitu sama Umar karena memang tidak ada namanya di situ. Coba apa jawabanmu? Nggak jelas, turun aja lah. Udah saya bilang juga apa. Kang Adam Zain. Sudahlah Bang Edis, jangan terlalu gebu-gebu. Nyalakan kamera dulu Bang, baru ngomong. Jangan putus asa gitulah Bang. Sudahlah Dis, kita sudah sama-sama tahu agama Islam memang begini Dis, jangan dibongkar-bongkar. Nanti habis umat Muslim Dis. Nah, jangan memelas begitulah Adam Zain. Ya. Gini saja sudah. Silakan Adam Zain, apa yang mau Anda sampaikan? Ini. Muka jangan separuh-separuh dong. Masa muka separuh begini, separuh wajahku. Gitu dong. Geser dikit. Bukan begini. Geser dikit. Nah, sip, silakan. Ayo bicara. Kau itu kok narik-narik sumbangan terus, minta sumbangan rumah apologet. Kan saya dari bulan kemarin. Mana rumahnya? Rumahnya mana? Ya bulan 12. Ini sudah prosesnya sudah terjadi jual beli, Kang Adam. Yang saya heran begini Kang Adam. Sebentar Kang Adam. Saya tanya dulu Kang Adam. Anda Muslim ya? Kalau pasti Muslim. Oke. Kenapa Anda mempertanyakan mana? Sebentar. Anda pernah memberikan supportnya Rp1? Lu ngapain? Ngapain? Iya. Kenapa Anda benci, iri, syirik, dengki dengan pendirian rumah apologet? Kenapa? Siapa yang dengki Bang Edi? Kenapa Anda mempertanyakan? Kenapa Anda nanya mana rumah apologetnya Edis? Sementara Anda orang yang tidak mendukung, orang yang tidak pernah mensupport bahkan Rp1 saja. Kenapa? Oke, begini. Anda itu kan melebeli atau menarik dana, menggalang dana dengan bahasa rumah apologet. Betul. Padahal itu bukan rumah apologet, rumah Edis. Ya masa mau rumahnya Kang Adam? Rumah Maksudnya mau rumah Kang Adam? Loh tidak, saya tidak butuh. Terus kenapa protes? Saya tidak protes, hanya menanyakan di mana rumahnya. Coba tunjukkan seperti itu. Di mana rumahnya? Coba tunjukkan. Saudara-saudaramu yang nyumbang. Begini. Sekarang dia mau datang. Gini, kalau mau datang saya kasih alamatnya supaya datang ke sini. Begitu, gimana? Nah, kan sibuk dia baca komentarnya. Kang Adam, begini ya Kang Adam. Gimana? Begini, rumah apologet tersebut itu adalah sebuah rumah yang akan saya diami untuk kegiatan-kegiatan apologetika.
untuk membuat konten-konten, menjawab orang-orang Muslim, fitnahan-fitnahan orang Islam, dan kemudian juga, tetapi juga mengcounter syubhat, mengcounter pertanyaan-pertanyaan orang-orang Muslim. Makanya disebut rumah apologet. Karena rumah itu adalah rumah saya untuk kegiatan apologet. Begitu. Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa Adam sewot? Kenapa Adam sewot? Tidak sewot, Bang Idis. Terus? Saya tidak sewot, cuman mempertanyakan. Karena dari kelompok jenengan sendiri, seperti halnya Rudi Yohanes, juga mempertanyakan hal itu. Kemana? Mempertanyakan rumah apologet. Ya gampang aja, suruh dia ke sini. Begini, Kang Adam. Begini Kang Adam, saya mau kasih tahu, rumahnya itu ada di sini, dekat sini itu dekat. Dari sini paling satu exit aja pintu tol, ya kan? Coba keluar tunjukkan. Mana? Kalau rumah orang kau tunjukkan. tenang, sabar. Nanti rencananya besok tanggal 1, saya mau bersih-bersih dulu tuh yang kira-kira barang-barang nggak kepake mau saya keluarkan dulu, terus mau saya chat segala macam. Nanti saya bikin videonya. Ini teman-teman rumah apologetnya begitu. Nanti kamu nonton saja. Cuman yang saya takutkan nanti hatimu tambah fanas. Kamu nanti tambah syirik di dalam hatimu, musyrik. Tidak, begini. Kalau hanya menunjukkan rumah, saudara-saudaramu itu yang nyumbang tidak percaya. Sertifikatnya dan lain sebagainya harus tunjukkan. Heran dulu saya, kenapa sih orang muslim ini? Ampun, sungguh syewot yang luar biasa loh. Ya, sudahlah. Begini Adam, saya pun ya begini. Orang musuh Anda, apapun yang Anda katakan kepada musuh Anda itu pasti akan tidak senang, ya. Tetapi teman-teman sekalian, orang-orang yang ada di sekitar saya ini bermedia sosial, saya ini ngomong sama puluhan ribu orang. Kalau saya berbohong, pasti orang tahu. Di sini itu banyak orang-orang Indonesia itu banyak di sini. Dan besok akan saya adakan acara open house. Nah, mereka akan datang dan lihat mereka nanti. Bagaimana saya membohongi semua orang yang gak bakal bisa. Yang bisa membohongi semua, sebentar. Yang bisa membohongi semua muslim, ya yang barusan saya tadi omongin tadi. Coba saya tanya Anda nih, Gus Adam. Betul tidak? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ya, silakan. Jangan kemana-mana. Begini Bang Edi, saya itu walaupun bagaimana, kau itu adalah warga Indonesia, maka Anda harus pulang. Kalau ingin berdiskusi, jangan jarak jauh. Kalau mau diskusi, head to head, offline, demi keselamatan Anda. Baik, saya tanggapi, bisa tanggapi? Kalau Anda berani, tapi kalau Anda hanya mental kodok, ya berapologet seperti ini saja. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, Gus Adam. Ini yang nonton ada, yang di TikTok ya, ada 11.400 orang. Di sana berapa? Kelihatan berapa? Kelihatan 11.400 sama. Oke, 11.400 orang. Belum nanti di YouTube, kurang lebih ada 3.000, 4.000 orang. Belum lagi di channel-channel lain. Kalau di total ini sekitar 20.000 orang. Nah, kalau tantangan Anda, Gus Adam, untuk mengadakan diskusi atau debat yang offline, kira-kira Anda punya dana berapa untuk ngasih makan 20.000 orang? Terus Anda punya izin mana? Stadion mana yang akan Anda gunakan? Itu yang pertama Anda pikir-pikir dulu kalau Anda ingin mengajak saya diskusi. Kan begini sudah murah. Mereka tinggal nyetel saja di TikToknya, di YouTube-nya, gratis, tis. Paling biayanya cuma berapa rupiah. Anda tidak perlu motong. Berapa kerbau yang harus Anda potong nih Adam? Untuk ngasih makan segitu banyaknya orang? Coba. Sudah, boleh saya tanggapi? Bukan, maksud saya begini. Ketika Anda ngomong itu, sepertinya Anda ini ngomongnya tidak Anda pikir dulu, asal keluar cuap-cuap dari mulut saja. Ini kan sudah murah, sudah ditonton orang. Itu tidak pengaruh gini loh. Mau offline, mau online, itu tidak mempengaruhi kebenaran Islam dan Kristen. Begitu loh. Justru nanti yang dikhawatirkan, kalau terjadi diskusi offline, Adam atau Kang Adam babak belur tidak bisa menjawab, umat muslim akan berteriak Allahu Akbar darah halal. Nah, kalau itu yang terjadi bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Silakan. Begini Bang Iti, saya tetap menghargai Anda, saya panggil Abang, ya walaupun kita beda agama. Begini, yang Anda sampaikan tadi itu hanya asumsimu pribadi. Anda, kan saya sudah bilang, keselamatan Anda, saya yang tanggung. Kalau Anda benar-benar pulang ke Indonesia dan berdiskusi dengan siapa saja yang siap melayani Anda. Tapi dengan satu syarat, Anda harus benar-benar terima tantangan offline tersebut. Terkait masalah orang yang menolak kita.
potong. Anda ngomong saya tidak potong. Silakan. Terus terkait masalah orang yang menonton kan bisa bisa di live kan dan sebagainya. Asalkan kedua belah pihak, jenengan, Anda, Bang Edis dan teman-teman Muslim yang lain yang siap berdiskusi dengan Anda itu harus berdua head to head seperti itu. Sekarang begini saja. Gimana kalau kita tes dulu nih, apakah Kang Adam ini memenuhi apa spesifikasi yang kita harapkan? Karena yang saya lihat Gus Adam ini bukan mau mengajak diskusi, tetapi Gus Adam ini hanya ingin memancing-mancing supaya apa? Supaya nanti kalau Edis pulang, umat Muslim sudah menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta. Betul? Betul? Saya tahu permainan-permainan intrik-intrik seperti ini. Kalian pasti sudah sambut di sana dengan baju-baju kopiah, baju daster kalian. Edis mau datang, Edis mau datang. Ayo kita sambut di Bandara Soekarno-Hatta. Betul? Betul? Itu kan framing-anmu Bang Edis. Loh, itu sudah banyak yang membuktikan seperti itu. Sekarang kita saja. Coba kita tes. Begini. Gini, Gus Adam. Sebentar. Tadi saya yang bertanggung jawab atas keselamatan Anda. memang sebentar saya tanya, Asal emangnya Anda benar. siapa? Emangnya Anda punya Dulu. pamor di mana? Anda saja Loh, tidak punya pamor. Yang kenal Anda saja cuma 5 orang. Saya tidak perlu menjelaskan tentang diri saya sendiri kepada publik. Siapa pamor saya, backingan saya, tidak perlu. Saya hanya ingin Anda kalau benar-benar gentle, benar-benar berilmu, bahkan yang mengeklaim dirinya, membranding dirinya, mempelajari Al-Quran selama 13 tahun, buktikan dong. Oke. Benar nggak klaim itu? Gimana kalau kita buktikan di sini? Oke, Gus Adam, gimana kalau kita buktikan di sini? Sebentar. Kalau Anda mampu menjawab pertanyaan saya satu ini, maka saya akui keilmuan Anda. Tadi kan kita sudah membahas mengenai bagaimana Muhammad dia marah kepada Umar bin Khattab ketika Sebentar, Umar bin Bang Khattab Edi. membawa lembaran Injil. Betul? Sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Ketakutan dia kan kalau dilanjutin itu kan? Ya sudahlah. Karena Muslim takut ditanya, silakan. Gus Adam bertanya kepada saya. Silakan. Apa pertanyaan Anda, Gus Adam? Kalau Muslim takut ditanya teman-teman. Kalau saya bilang, kalau Islam ditanya, maka bubarlah agama tersebut. Nah, Oh, tidak. Begini. silakan. Pertanyaan Anda? Apakah Bible Anda itu adalah kitab yang paling sempurna? Nggak ada klaim seperti itu. Oke. Orang Kristen tidak pernah mengklaim, bahkan di dalam Bible tidak ada klaim bahwa Bible kitab sempurna, nggak ada. Nggak ada kitab yang sempurna. Bible Silakan. itu adalah rujukan keimanan Anda. Betul. Coba sebutkan di mana larangan orang itu berjudi di dalam Bible. Di mana larangan orang itu berjudi? Jangan mengingini milik sesamamu. Lah, tidak ada berarti orang Kristen tidak apa-apa berjudi dong. Kan ada ayat yang berkata jangan mengingini milik sesamamu. Kalau kamu berangkat ke meja judi, kamu undang temanmu. Misalnya temanmu namanya Edis. Kamu duduk sama saya di meja judi. Pasang kartu. Itu kan apa? Keinginannya apa? Keinginannya kan kamu pengen duit saya. Betul? Betul nggak? Oh tidak, lain. Tidak seperti itu. Nah ini makanya saya Definisi bilang. judi itu bukan seperti itu Bang Edi. Judi itu taruhan. Iya, taruhan Dari mana itu Anda- kan motifnya adalah mengingini uang dari lawan taruhan Anda. Betul? Tidak seperti itu. Dari mana Bagaimana sih orang ini? Tidak Bang Edi. Coba Gus Adam, sebutkan sebentar, di dalam gini. Bible. Kalau Anda berangkat atau Anda berdua nih sama teman Anda, main lempar dadu begitu. Dengan harapan Anda menang, betul? Ya, Oke, ketika Anda menang maka uang lawan Anda itu pindah ke kantong Anda, betul? ya. Nah, itulah yang dilarang di dalam 10 perintah Tuhan. Salah satunya diantaranya adalah jangan engkau mengingini milik sesamamu manusia. Itu dilarang. Di mana tunjukkan ayatnya? Bukan hanya- Kalau perjudian itu dilarang di Iya, dalam kata-katanya agama Anda. bukan Itu judi. ada- Judi itu bahasa apa sih sekarang saya tanya? Judi itu bahasa apa? Judi. Coba kita cari asal usul kata judi ya. Apa pengertian definisi judi? Kita cari asal usul kata itu. Apakah kata itu asli bahasa Indonesia ya? Asal usul kata judi. Dari mana kata judi ini berasal? Kita kalau diskusi yang cerdas kayak begini, ya. Jangan kemana-mana Bang Edi. Saya itu bertanya di mana larangan orang itu di dalam Bible bahwasanya berjudi itu tidak boleh. Ya Tuhan, tadi kan sudah saya bilang, Gus ada. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Aduh, memang ya. Nih, kita kasih tahu dulu dari mana asal usul kata judi ini berasal ya. Perhatikan. Judi ini ternyata itu berasal dari kata Yunani. Sebentar nih ya. Nih. Kita lihat nih. Kelihatan ya?
Nih, Dari bahasa Yunani. oke, kita bacakan nih ya. Nih. Di zaman kuno melemparkan undian tidak dianggap sebagai perjudian dalam pengertian modern, tetapi dikaitkan dengan takdir atau nasib yang terhindarkan. Nah, para antropolog juga menunjukkan fakta bahwa perjudian lebih lazim di masyarakat di mana ada kepercayaan luas pada dewa dan roh yang kebaikannya dapat dicari. Perjudian tidak jarang memakai dadu, telah digunakan di banyak budaya untuk menegakkan keadilan, menunjukkan penjahat di pengadilan. Di Swedia, praktik ini masih berlangsung hingga tahun 1803. Adapun di Yunani, kata untuk keadilan dalam bahasa Yunani yakni dike, yang berarti artinya melempar, dalam arti melempar dadu. Nah, dan seterusnya ini ya. Perjudian. Inti dari perjudian ini adalah apa? Adalah supaya uang lawan Anda itu berpindah ke kantong Anda. Anda tidak bekerja dengan sebagaimana umumnya. Kan itu intinya. Nah, itu Begitu, dilarang Bang. di dalam perintah Tuhan bahwa jangan engkau mengingini milik sesamamu. Jangan engkau mengingini hartanya, mengingini istrinya. Itu umum. Nah, Muhammad melanggar 10 perintah Tuhan itu. Nah. Coba sekarang saya tanya. Nah, sebentar dulu, jangan kemana-mana. Dari mana definisi judi diiming-imingi menginginkan mendapatkan harta? Itu definisi judi apa? Oke, Oke, sekarang saya tanya apa definisi judi? Definisi judi itu apa? Oke, saya tunjukkan. Silakan. Ya, ini saya tunjukkan kepada Anda. Anda tidak masuk akal. Silakan. Sebentar. Definisi judi. Silakan. Ini Bang Edis. Lihat. Anda itu jangan berbohong, Bang Edis. Judi adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Jadi saya dengan Bang Edis itu naruh uang. Kemudian ada bandarnya. Bandar inilah yang Nggak harus ada bandarnya. Kalian dua walaupun orang tidak ada. pun, sebentar, 2 orang pun bisa melakukan perjudian, nggak harus pakai bandar. Misalnya Iya, begini. betul. Oke, contoh begini. Adam, Anda dan saya bertemu, oke? Ya. Kemudian kita punya koin. Nah, koin ini kita lempar nih. Mau apa nanti yang keluar? Terus kita nanti pasang uang. Siapa yang menang tebakannya, berarti uangnya itu jadi milik dia, betul? Iya, itu asalkan uangnya dikumpulkan. Iya, artinya mereka berdua sudah sepakat bahwasanya kalau nanti gambar yang keluar A, berarti uangnya jadi milik si Anu, kan begitu? Uangnya jadi milik si Anu, kan begitu? Memiliki harta orang lain. Tidak, dia tidak ingin Makanya saya memiliki bilang harta kurang-kurangin orang lain. benturin Tapi kepala ke dia- ubin. Tapi Gimana dia ini begini? menginginkan uangnya itu 2 kali lipat dengan apa yang dia pertaruhkan. Oke lah, intinya begini Bukan saja Gus apa Adam. lain. Makanya saya bilang begini. Rugi saya kalau menghadapi Gus Adam orang seperti ini untuk diskusi offline. Kenapa? Orang lawannya aja saya Sama, seperti Bang Edi. ini. Sama Bang Edi. Penonton Saya pun kecewa juga sama Gus tidak Adam. begini. Aduh, udah capek-capek kita nonton ada Gus Adam kayak begini. Sekarang gini saja Gus Adam. Sebentar. Itu framing, Gini. itu framingan. Gini. Masalah Anda tidak menerima jawaban saya itu kembali ke hati masing-masing. Kembali kepada apa namanya akal logika para penonton. Nggak usah kita paksakan. Penonton yang menilai nanti. Sekarang gini saja Adam. Intinya di dalam Injil, di dalam 10 hukum Taurat itu dikatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu, jangan engkau mengingini hartanya, mengingini rumahnya, mengingini istrinya, mengingini dan lain sebagainya. Nah, saya mau Katanya tunjukkan. hukum Taurat sudah Sebentar, Gus Adam, sebentar. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak Muhammad mengingini istri orang lain? Bahkan Allah memprakarsai supaya memuluskan aksi Muhammad. Ayo, silakan. Betul nggak? Jangan Silakan. kemana-mana dulu. Nah, Persoalan mau lari kan? Masih belum selesai. Ini mau lari nih. Bang Edis. Ini makanya saya tidak bilang mau lari. mereka bisanya nanya terus. Kerjanya nanya terus, Loh. giliran ditanya langsung Allahu Akbar. Darahmu halal, darahmu halal. Ini Teman-teman, ini belum selesai. kalian Dulu permasalahan teman-teman belum menjadi selesai. saksi bahwasanya apa? Bahwasanya mereka ini kalau debat beraninya cuma nanya. Nanti debat offline kita ditonton puluhan ribu orang, itu yang terjadi akan terjadi chaos, akan terjadi huru-hara. Kenapa? Karena ketika muslim ditanya, penontonnya bahkan panelisnya itu ikut-ikutan ngamuk. Begini Bang Edis, saya tidak mau debat kusir karena Oke, coba permasalahan sekarang saya mau masih tanya. belum selesai. Betul atau Duduk tidak permasalahan yang Muhammad saya pertanyakan mengingini ini masih belum istrinya selesai. Zaid? Coba jawab dulu Gus Adam. Astagfirullah. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, duduk permasalahan yang pertama saya pertanyakan kepada Anda harus selesaikan dulu. Saya tadi Jangan sudah ada jawab kemana-mana. mengenai Anda Itulah pola. mengenai Anda katakan tidak ada larangan judi di dalam agama Kristen, itu deritamu. Yang jelas sudah saya katakan, ada ayat yang mengatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu manusia. Iya, Jangan mana engkau tunjukkan mengingini. itu, tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Memang luar biasa. Saya tunjukkan ayatnya.
Saya akan tunjukkan ayatnya yang berkata jangan mengingini milik sesamamu. Bentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan. Itu ada di dalam sebentar ya. Keluaran pasal 20 ayat yang Coba. 17. Baca, Kita mulai tunjukkan ayat. layar. Baik, saya tunjukkan di layar, saya balikan. Oke. Kelihatan ya? Nih, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Nah ini, yang ke-10 ini, 10 hukum Tuhan nih. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi kalau kamu berangkat dengan temanmu, Berarti itu sebentar, mencuri, bukan perjudian. sebentar. Oke. Berangkat dengan kamu dengan maksud dan tujuan supaya kita mengundi atau mengadu sesuatu, melempar koin atau dadu segala macam. Tujuan saya apa? Tujuan saya kan mengingini isi kantongmu. Nah, ketika saya sudah punya niatan seperti itu, supaya duitmu pindah ke kantong saya dengan cara melempar dadu kah, mengapa adu ketangkasan lah, itu namanya sudah melanggar 10 hukum Tuhan ini. Paham? Mengenai Anda tidak paham, mengenai Anda tidak jelas, nah itu deritamu. Nah, sekarang saya balikan dulu kamera saya. Sebentar. Oke. Sebentar, Boleh saya balikan dulu tanggapi kamera itu ya? saya. Pertanyaan Saya saya, tanggapi. pertanyaan saya sekarang. Sebentar. Betulkah Muhammad mengingini istri orang lain? Sebentar Bang Idris. Jawab. Kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban Anda? Ah, silakan. Begitu dong. Biar saya itu tahu kemampuan Anda. Apa benar Anda itu memiliki otak? Jadi ini, jangan tertawa. Begini Bang Edis, di sana itu tertulis jangan engkau memiliki, memiliki harta orang. Ya, mengingini memiliki harta orang lain. Betul. Itu tidak masuk definisi perjudian. Contoh, sebentar jangan potong. Ini waktu saya menjawab atau membantah. Seperti halnya begini. Seperti halnya saya mengikuti perlombaan, otomatis saya ingin mendapatkan hadiah. Apakah itu juga dilarang? Kan tidak toh. Jadi dari definisi Yang Anda maksudnya perlombaan atau perjudian? Sebentar dulu. Jadi dari definisi perjudian, dari definisi judi itu tidak masuk ayat itu. Sedangkan definisi judi itu ada uang, orang bermain, dikumpulkan lalu melemparkan koin dan sebagainya. Contoh kecilnya seperti itu. Itu tidak masuk. Yang kedua Bang Edis, kalau Anda memaksakan hukum Torah dijadikan dasar sebagai atau menjawab pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan ucapan Paulus yang mengatakan di dalam Efesus bahwasanya dengan kemetongan Yesus maka hukum Torah ditiadakan. Ya, hukum Torah ditiadakan. Baik. Atau bahasanya seperti ini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah. Jadi Anda sudah Baik. tidak benar. Atau Dijawab Anda ya. standar ganda menjawab pertanyaan saya. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman sekalian, jadi memang berbicara kepada orang-orang Islam itu agak sedikit challenging. Karena apa? Karena seperti orang-orang seperti Adam ini, memang mereka 5 kali sehari membenturkan kepala mereka itu ke ubin. Akibatnya apa? Akibatnya memang akal mereka ini memang agak sedikit lemah. Jadi memang kita harus sabar, ya sabar. Jadi begini, Kang Adam. Di dalam hukum Taurat itu kan dikatakan supaya jangan engkau mengingini milik sesamamu. Jadi dalam perjudian, niatan untuk mengingini milik sesama itu sudah ada. Contoh, saya bersama-sama dengan Anda, bersama-sama melemparkan koin. Kalau nanti yang keluar gambar A, maka duitmu jadi punya saya. Artinya apa? Niatan di hati saya itu ingin memiliki yang ada di kantongmu. Seperti itu. Nah, itu dilarang dalam hukum Taurat. Makanya kalau Anda berkata larangan Injil, itu. Larangan judi, itu. Kemudian, karena Anda sudah habis ingin membantah ini Anda tidak bisa, Anda lari ke masalah, loh bukankah hukum Taurat sudah dibatalkan? Begini. Konteks Paulus ketika dia berbicara mengenai pembatalan hukum Taurat, itu adalah pemisahan antara orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi. Jadi pada zaman itu, orang-orang Yahudi memang memisahkan dirinya dari bukan Yahudi. Makanya mereka disebut sebagai kaum Gentiles. Orang-orang tapir. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam umat perjanjian. Nah, Itu dogma- bagaimana? dogma Bapak Sebentar, ini Gereja. saya lagi ngomong, Anda kejang saja ini. Gimana? Boleh saya ngomong?
Rasul Paulus berbicara tentang apa? Pemisahan antara orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi. Dipisahkan mereka. Makanya ada zaman dulu yang disebut dengan proselit. Apa itu proselit? Proselit itu adalah upacara ritual keagamaan bagaimana orang bisa masuk, ya, bisa masuk menjadi seorang Yahudi itu dengan melakukan yang namanya upacara sunat. Dia harus disunat, harus begini, harus begitu. Nah, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dengan disalibkannya Yesus, maka segala pembatasan pemisahan, hukum ya, hukum tentang pemisahan, harus begini, harus begitu untuk masuk ke dalam umat Tuhan, itu ditiadakan. Makanya baca konteksnya. Coba baca ayat sebelumnya, silakan. Sebab dengan Baca ayat sebelumnya dulu, sebelumnya dibaca dulu Gus Adam. Coba kamu baca 3 ayat atau 4 ayat sebelum Paulus ngomong begitu, coba. Sebentar Bang Edis, iya saya itu tidak boleh didikte sama jenengan, begini. Ya, coba dibaca ayat sebelumnya biar kita tidak kehilangan konteksnya. Silakan. 4 ayat Ini. sebelumnya coba baca. Ini, Kristus Coba baca. sudah memenuhi seluruh perintah dan peraturan hukum Taurat dengan menguburkannya dirinya di kayu salib. Melalui penguburan itu kita semua bisa berdamai dengan Allah dan menjadi umatnya. Hal itu berlaku untuk orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ingat, Oke, stop. maupun bukan orang Yahudi. Oke, jadi itu berbicara mengenai orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, betul? Iya, sebentar dulu, jangan dipotong. Karena pada Di waktu mata itu Allah, orang Yahudi dan bukan orang Yahudi dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan. Terus, sebentar dulu Bang Edis, Anda ngomong dari tadi, saya dengarkan. Ya, bukan lagi dua kelompok berbeda. Dengan demikian Kristus sudah merobohkan tembok permusuhan dengan menghapus pemisah antara kita. Sekarang itu kita dimaksud. semua dari bangsa mana menjadi seperti satu tubuh. Oke. Akan Iya, tetapi itu maksudnya. Sebentar dulu. Lanjutannya, ia telah membatalkan hukum Yahudi. Ya, dengan semua perintah dan peraturannya. Jadi, hukum Torah, itu kitab Torah itu adalah kitab-kitabnya orang Yahudi. Yang mana Anda, nah, sebentar makanya, dulu. ya gini, inti dari yang disampaikan oleh Paulus itu adalah bahwasanya Yesus telah merobohkan tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Makanya, Oke. kalau orang ingin masuk ke umat perjanjian, mereka tidak harus melakukan ritual proselit lagi. Sekarang, sudah waktunya gantian saya untuk bertanya kepada Oke, Anda. sudah Bang Edis, ini waktunya saya istirahat. Ya. Kalau di saya bilang teman-teman, kalau Bukan. Muslim ditanya, lari mereka tunggang langgang. Bukan Ya begitu sudah, nggak soalnya. apa-apa Adam. Saya kecewa. Karena kami sudah tahu Berdiskusi tabiat-tabiat dengan- kalian. Nanti kalau ditanya, betulkah Muhammad mengingini istri orang lain? Halal adalah orang ini. Halal ini orang. Harus dipenjarakan ini orang. Coba Gus Jangan Adam. Bang Edis, jangan Betul jangan tidak? narasi seperti itu. Oke, betul tidak Muhammad mengingini istri orang? Oh, tidak benar. Ya sudah, Oke. begitu saja. Betul tidak istrinya Begitu Zaid saja. akhirnya jadi istri Muhammad?